Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi strategi sistem informasi. Isinya adalah terkait analisis kondisi, analisis kebutuhan, penafsiran strategi model bisnis, dan critical success factor. Beberapa bagian mungkin sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya ya, karena memang masih ada kaitan satu sama lain. Jadi nanti kalau membutuhkan penjelasan yang detail, misalnya terkait analisis kondisi, analisis kebutuhan, bisa dicek di materi-materi sebelumnya, karena kita pakai framework yang sama ya, yaitu framework dari One and Paper untuk menentukan bagian-bagian dari perencanaan strategis. Baik, di sini nanti akan lebih dominan penjelasan tentang critical success factors. Jadi nanti kita akan membahas juga keterkaitan antara critical success factor dan KPI. Gampangnya adalah CSF itu inisiatif atau aksi ya untuk mencapai tujuan. Kemudian key performance indicator ini adalah ukurannya. Biasanya berupa kuantifikasi ya. Sehingga fungsinya apa? Supaya kita tahu performa di dalam pencapaian tujuan bisnis itu seperti apa. Tentunya bisnis yang kita bahas di sini adalah dari sudut pandang integrasi sistem informasinya, bukan murni dari bisnisnya ya. Tapi kita tetap perlu paham seperti apa bisnisnya, karena kita sebagai orang sistem informasi tetap butuh informasi tersebut untuk menentukan spesifikasi atau kemampuan dari sistem informasi yang akan kita terapkan di bisnis. Baik, bagaimana cara kita memodelkan organisasi atau bisnis? Sebetulnya ini banyak teorinya, ya. Banyak sudut pandang yang intinya adalah bagaimana sih aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kita sudah membahas tentang value network, value metric atau value map ya. Itu sebetulnya juga salah satu sudut pandang untuk tahu sebetulnya seperti apa sih arah perkembangan organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, dari Work and Paper ini dia mengusulkan ya ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan aktivitas dari sebuah organisasi. Yang pertama apa? Yang pertama jelas sumber daya yang kita miliki ya, berupa aset. Bisa aset fisik, bisa pekerja ya, bisa knowledge atau brand ya. Intinya aset-aset yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian social system. Nah, namanya organisasi itu juga punya culture, punya value yang dianut ya. Kemudian terkait struktur ya, terkait struktur atau pembagian tugas di dalam organisasi. Kemudian teknologi yang dipakai saat ini. Kemudian hubungan ya atau koneksi. Lalu yang terakhir adalah external environment. Kita sudah membahas juga ya, ada task environment dan ada general environment ya kalau dari sisi eksternal. Kalau yang 5 ini lebih ke internal environment ya. Lebih ke internal environment. Nah, pada dasarnya sama seperti yang ketika kita membahas tentang external internal environment di dalam perencanaan strategis.
sama konsepnya. Cuman ini lebih menekankan koneksi antar aspek-aspek tersebut ya. Ini panahnya bolak-balik, menurut white and paper itu ya saling mengisi ya sudut pandangnya. Baik, kemudian seperti apa sih memahami kondisi saat ini? Ini juga sama pada bahasan internal dan external environment ya. Di situ kan ada banyak framework untuk internal dan eksternal, ada Pastel, ada VMTS ya, analisis VMTS. Nah, konsepnya adalah kondisi saat ini dapat dipahami melalui penilaian terhadap business environment dan IS/IT environment. Kita sudah tahu ya, business environment itu ada internal, eksternal. Kemudian IS/IT itu juga ada internal, eksternalnya. Kemudian solusi terhadap permasalahan atau potensi yang ditentukan pada business environment dapat dijadikan pertimbangan untuk penyusunan dan implementasi proses bisnis baru. Jadi salah satu penyusunan aktivitas di dalam organisasi atau bisnis itu bisa menggunakan sudut pandang proses bisnis ya. Dan proses bisnis ini bisa diubah ya atau diimprove menyesuaikan dengan kondisi. Nah, kondisi apa? Kondisi business environment dan IS/IT environment. Bahkan perpindahan dari organisasi atau bisnis yang konvensional, tradisional, yang dalam arti belum mengimplementasikan sistem informasi itu juga bisa diubah ketika dia berpindah ke organisasi atau bisnis yang mengimplementasikan sistem informasi. Nah, seperti ini ya maksudnya. Solusi terhadap permasalahan atau potensi yang ditemukan pada IS/IT environment dapat berupa penyusunan dan implementasi kebutuhan sistem informasi baru. Ya, ini logis ya, kalau prosesnya berubah ya IS/IT-nya pastinya berubah. Sekali lagi jangan terbalik ya. Jadi proses yang dimiliki oleh organisasi atau bisnis itulah yang menentukan bagaimana spesifikasi dari IS atau IT, jangan dibalik. Nanti jangan sampai kita punya pikiran karena ini fungsi dari IS IT-nya seperti ini ya prosesnya harus diubah. Nah, secara ideal bukan begitu ya. Secara ideal tetap di mana-mana yang menentukan fungsi dari IS IT itu adalah proses dari bisnis. Karena kalau dibalik-balik begitu nanti kan IS/IT itu dikendalikan oleh developer ya, maksudnya ada juga yang dibuat oleh pihak eksternal, dan tujuan dari pihak eksternal itu adalah dia membuat fitur atau fungsi dari IS/IT itu general ya. Nah, padahal proses atau bisnis untuk tiap organisasi itu berbeda-beda sesuai dengan tujuannya masing-masing, sehingga alangkah baiknya kalau IS/IT yang dibuat oleh bisnis itu ya sesuai dengan prosesnya sendiri. Atau justru IS/IT-nya yang disesuaikan ya dari vendor atau developer itu. Meskipun mereka membuatnya general ya harus di custom. Ya. Intinya untuk efisiensi ya, jangan sampai tidak ada fitur yang tidak terpakai. Baik. Ini hanya untuk menjelaskan itu ya, proses transformasi ya. Proses transformasi, misalnya ada proses bisnis awal diubah menjadi proses bisnis yang saat ini ya, akhir ya. Kemudian bagaimana menentukan kebutuhan SI untuk diintegrasikan di dalam suatu bisnis? Di sini ada banyak pertimbangan ya. Seperti framework dari white and paper itu kan sisi IS atau IT itu ada juga lingkungan internal eksternal ya, sama saja. Kemudian di sini
jelaskan beberapa aspek yang perlu kita lihat. Yang pertama misalnya keadaan IS IT saat ini itu seperti apa. Kalau misalnya memang organisasi sudah memiliki infrastruktur ya terkait IS IT sebelumnya. Berbeda ceritanya kalau organisasi itu tidak memiliki sama sekali sebelumnya atau tradisional. Ya. Paling tidak dia punya potensi lah dari sisi aset, dia bisa mengadakan infrastruktur seperti apa nanti. Kemudian kita juga harus membaca beberapa hal yang sifatnya detail atau teknis terkait aktivitas organisasi, itu pasti ya. Kemudian kita perlu tahu juga SWOT analisis, CSF, value chain atau bisnis model yang dimiliki saat ini. Kemudian kita juga perlu tahu bisnis strategi seperti apa. Kemudian nanti beberapa hal itu kita pakai untuk menentukan spesifikasi dari IS atau IT. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sekalian mahasiswa ingin mengerjakan skripsi misalnya terkait pengembangan sistem informasi di sebuah organisasi, ini bisa Anda jadikan patokan ya untuk analisis kebutuhan sistem informasi. Ya memang selama ini mahasiswa membypass langsung wawancara saja ya. Nah itu yang disayangkan ya. Padahal kalau kita mengikuti konsep terkait perencanaan strategis ya, penentuan spesifikasi dari IS itu bisa kita lihat dari banyak hal ya. Sehingga argumentasi untuk pengembangan sistem informasi atau perancangan sistem informasi itu lebih ilmiah ya, lebih konkret. Kalau wawancara kadang kesannya memaksakan atau diada-adakan ya, tetapi kalau kita menggunakan pertimbangan seperti ini itu lebih baik lah seharusnya ya. Apalagi kalau tatarannya adalah perancangan di mana analisis kebutuhan menjadi hal yang sangat disorot ya. Karena dia jadi pondasi untuk membuat rancangan sistem informasi yang lebih detail. Ya, jadi memang seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi pengembangan atau kita menyebutnya di perencanaan strategis ini adalah integrasi atau implementasi SI ya. Itu konsepnya adalah tidak lepas dari postur organisasi tersebut. Ya. Tidak lepas dari postur organisasi tersebut. Maksudnya apa? Jangan sampai nanti informasi yang kita dapatkan itu dangkal, hanya terkait wawancaranya pun kadang sifatnya mengarahkan ya. Bukan menggali tapi mengarahkan saja. Nah itu yang menjadi poin penting di dalam pengembangan sistem informasi di keilmuan sistem informasi karena ada kaitannya dengan organisasi. Oke, kemudian pada dasarnya untuk menentukan kebutuhan IC ke depan diperlukan input utama seperti yang tadi saya jelaskan ya di diagram ini. Strategi bisnis dan harapannya, lingkungan bisnis, status SITI saat ini, dan harapannya seperti apa. Kemudian kita bisa memanfaatkan beberapa tools seperti SWOT, CSF, value chain, atau bisnis model. Ini kalau organisasinya sudah punya malah lebih bagus lagi. Ya, kita sebagai analis dipermudah. Ya. Kemudian pengumpulan data secara kualitatif sangat dominan perannya, ya wawancara, diskusi, observasi. Cuman kan harus jelas ya wawancara, diskusi, observasinya itu dalam rangka apa ya? Paling tidak dalam rangka 4 hal ini. Ya jadi bukan wawancara yang mengarahkan ya, ini misalnya Anda bisanya membuat fitur ini kemudian wawancara mengarahkan ke arah fitur tersebut. Nah itu yang secara metode kurang pas. Justru data kualitatif yang kita dapatkan dari 4 hal ini
yang perlu kita olah secara khusus sehingga nanti bisa mendapatkan spesifikasi dari sistem informasi. Kemudian mengumpulkan dokumen strategi bisnis misalnya, ya itu perlu kita dapatkan KPI, keuangan, anggaran dan sebagainya. Tentunya ini kalau dalam konteks skripsi kita juga perlu prioritas ya, mana sih yang dokumen atau hal-hal yang bisa diberikan ke Anda. Ya, tapi paling tidak keempat hal ini ada wakilnya, ya, ada data yang bisa Anda dapatkan. Ya, kita tidak menutup kemungkinan ya, kita juga memaklumi pasti ada data yang tidak bisa dipublish ke orang eksternal ya. Misalnya untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Tapi paling tidak kita upayakan ya tiap aspek ini bisa kita dapatkan informasinya. Secara teknis, semua kegiatan yang harus dilakukan dalam penentuan kebutuhan SI harus menghasilkan deliverable berupa dokumentasi. Ya, benar, apapun itu kegiatan analisis ya harus didokumentasikan sebagai bukti ya. Dan itu juga hal yang penting untuk Anda nanti ketika menyusun skripsi tentang implementasi sistem informasi di suatu organisasi. Lalu ketika kita mendapatkan dokumen strategi bisnis atau bahkan mungkin organisasinya tidak memiliki strategi bisnis, apakah ada yang seperti itu? Ada, ya. Ada yang semacam itu. Ketika kita minta dokumen strategi bisnis, mereka tidak memiliki dokumen khusus tentang itu. Kita harus punya pengetahuan tentang apa saja sih yang harus kita pertimbangkan di dalam dokumen strategi bisnis tersebut. Yang pertama adalah visi, misi, dan tujuan itu dan sasaran atau objektif ya. VMTS itu mutlak lah di dalam dokumen strategi bisnis. VMTS itu mutlak. Visi misalnya seperti yang kita bahas tentang lingkungan internal dan eksternal ya di kerangka kerja WMP Part yang awal dulu. Visi itu merupakan visualisasi atau gambaran organisasi secara utuh. Kemudian misi, penerjemahan dari visi, operasionalisasi, berisi value, harapan. Kemudian tujuan atau objektif, penerjemahan dari misi. Fokus pada hasil, terkuantifikasi, dan ada tenggat waktu. Nah ini ya nanti yang akan menghasilkan paket pekerjaan atau inisiatif CSF ya, dan ukurannya berupa KPI. Ya, jadi tiap inisiatif atau aksi ya kita menyebutnya atau paket pekerjaan itu wajib ada ukurannya. Ya. Jadi yang namanya kegiatan itu harus ada targetnya supaya tadi performa kita untuk mencapai tujuan itu bisa terukur. Ya sebagai bahan evaluasi dari organisasi itu sendiri ya. Oke, baik untuk memodelkan bisnis dan sistem informasi ada banyak cara ya teman-teman sekalian. Kita sudah tahu mungkin di mata kuliah pemodelan proses bisnis, kemudian ada RACI metrik, sama juga untuk bagian IS, IT-nya juga kita sudah mengenal banyak notasi ya. Selain kita bisa memanfaatkan BPMN, notasi-notasi dari bisnis proses, secara langsung kita juga bisa memanfaatkan notasi-notasi yang kita gunakan di dalam perancangan sistem informasi. Nah, yang diutamakan itu apa? Yang diutamakan adalah koneksi antara model bisnis dan pemodelan IS yang kita buat, apapun notasinya, ya. Sehingga nanti bisa mencerminkan ya, perancangan IS atau IT yang kita buat itu seirama atau selaras dengan bisnis proses yang ada di tataran model bisnis.
Nah, kalau di bisnis model ini kan tiap aktivitasnya itu ada personil atau pihak yang terotorisasi untuk melakukan aktivitas tersebut ya. Biasanya kita memetakannya pakai RACI matrix. Bahkan lebih detail lagi, kita nggak bicara IS dulu ya. Bahkan lebih detail lagi, di dalam otorisasi tersebut ada deskripsi informasi atau data apa yang dikelola oleh pihak tersebut. Nah, bisnis model semacam ini, kalau kita bayangkan kan akan mempermudah kita ketika ingin mengkonversinya ke IS model, ya. Jadi misalnya bisnis proses model ini kita konversi menjadi proses terkait sistem informasi atau flow dari sistem informasi yang kita rancang. Kemudian kita bisa tahu model integrasinya, kita bisa tahu model datanya, kita bisa tahu entity diagramnya, kita bisa tahu usernya. Kalau dari use case kita bisa memetakan ya aktor-aktornya seperti apa. Nah, itu ternyata akan lebih mudah seperti ini kalau kita sudah punya model bisnis yang lengkap. Sekali lagi, biasanya para mahasiswa yang mengerjakan skripsi itu mengandalkan wawancara, dan wawancaranya itu mengarahkan sekali lagi, ya. Jadi apa yang mereka wawancarakan itu maksudnya adalah hanya untuk dalam rangka merancang saja, ya, hanya untuk dalam rangka merancang saja. Tetapi mereka melupakan bahwa seharusnya ada pembahasan terkait koneksi ini, ya, koneksi antara bisnis model dan IS model. Itu yang miss kadang, ya. Mereka tuh punya dunianya sendiri kadang ketika mengerjakan skripsi. Ya wawancara, betul, wawancara, observasi, tapi dalam rangka ini saja. Hal-hal yang ada kaitannya dengan bisnis model hanya mereka jadikan sebagai semacam untuk legitimasi bahwa ini bersumber dari responden yang benar gitu saja, ya. Tetapi tidak ada bahasan ini koneksinya antara bisnis model dan IS model itu seperti apa. Sehingga nanti ketika Anda sudah melakukan itu, rancangan yang Anda buat terkait ISIT itu lebih konkret ya. Maksudnya nggak mengada-ngada, kemudian juga ke sistem informasiannya itu betul-betul terasa ya. Jadi campuran antara pengetahuan Anda tentang organisasi atau bisnis dengan perancangan ISIT itu betul-betul menonjol ya. Sehingga ini dua dunia yang memang harus Anda bahas. Bukan hanya sekedar teknikalitas di perancangan ISIT-nya atau sibuk di notasi-notasi yang ada di dalam perancangan perangkat lunak saja. Nah ini integrasi antara bisnis dan SI itu yang penting teman-teman sekalian. Jadi SI ini bukan dunia sendiri sekali lagi ya. Jadi harus ada pengetahuan tentang bisnis tadi, minimal 4 aspek tadi lah ya. Karena apa? Postur dari organisasi akan menentukan processing yang ada di ISIT. Baik, sekarang kita membahas tentang critical success factor teman-teman sekalian. Tadi kita sudah tahu ya bahwa sebetulnya untuk mencapai suatu tujuan atau goals, kita perlu bergerak. Nah, bergeraknya itu adalah sebuah aktivitas atau inisiatif atau program kerja. Ini ya, inisiatif. Nah, aktivitas atau pergerakan ini untuk mencapai tujuan itu kan harus bisa diukur ya. Harus punya kuantifikasi sehingga kita bisa memakainya untuk menjadi bahan evaluasi. Ya, minimal performa kita bisa diukur lah, ini performanya buruk atau tidak itu berdasarkan kuantifikasi yang kita lekatkan di aktivitas atau CSF nanti.
aksi untuk area utama, ya misalnya kan di bisnis itu dibagi menjadi beberapa unit bisnis, dan beberapa unit bisnis itu pasti ada target ya. CSF itu apa? Aksi untuk area utama dari bisnis atau unit bisnis yang mengindikasikan kesuksesan organisasi secara keseluruhan bila area utama tersebut memiliki performa yang baik. Ya, berarti mengindikasikan kesuksesan ini maksudnya adalah bisa tidak sih mencapai target atau tujuan yang sudah dilekatkan di tiap unit bisnis. Bisnis kan punya target ya, dan target itu pasti nanti bagi-bagi ke masing-masing unit bisnis. Nah, agent yang bertugas untuk mencapai target itu adalah pihak unit bisnis ya. Dia punya target yang tadi intinya adalah supaya dijadikan acuan untuk melakukan aktivitas, inisiatif, dan aktivitasnya terukur. Nah, area utama ini apa maksudnya? Dia adalah hal-hal utama, hal-hal penting, atau target-target primer, target-target besar ya, mayor, yang menyokong kelangsungan bisnis atau unit bisnis. Bisa berupa layanan, contohnya. Area utama harus relevan dengan tujuan sasaran bisnis, ya tergantung ya pembagiannya seperti apa. Apakah didelegasikan ke beberapa unit bisnis langsung, atau unit bisnisnya nggak ada. Itu tergantung dari kompleksitas atau besarnya bisnis atau organisasi tersebut ya. Penentuan area utama dapat dilakukan dengan cara diskusi dengan stakeholder, expert judgment, atau important performance metric. Ini IPM ini tools juga ya, teknik ya teman-teman sekalian ya. Ini hanya untuk memetakan tingkat kepentingan suatu inisiatif atau aktivitas atau bahkan target yang harus dicapai. Ya kan kita pasti punya banyak target ya. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kita juga punya performa. Yaitu di dalam IPM itu nanti kita bisa memetakan mana saja sih aktivitas atau target yang punya kepentingan atau prioritas tinggi dan butuh performa yang tinggi misalnya. Kemudian ada juga nanti kita bisa memetakan tujuan atau aktivitas yang kepentingannya itu rendah, tidak prioritas maksudnya, dan performanya rendah. Itu hanya sarana saja ya untuk menentukan target-target yang perlu kita capai di tiap unit bisnis. Nah, sehingga nanti kita melalui IPM ini kita bisa memetakan ya mana-mana saja yang punya prioritas tinggi dan mana-mana saja yang memiliki prioritas rendah atau bisa dibuang ya. Ini yang low, yang pada tataran kepentingannya low ini punya potensi untuk dibuang ya. Ya tentunya kita targetnya ada di sini ya, yang konkret ini ya, yang pada area konkret ini ya. Dan maintain performance. Ini yang perlu kita utamakan. Kalau not important, possible overkill, peluangnya ada dua, kita buang atau menjadi bahan evaluasi kita. Ini kayaknya penting ini, tetapi selama ini dari pengalaman kita performanya nggak bagus. Nah, berarti nanti menjadi bahan evaluasi seperti apa, apakah itu harus dijadikan prioritas atau tidak. Refleksi ya, bahan refleksi seperti apa sih untuk tindak lanjut selanjutnya. Kemudian di dalam penentuan inisiatif atau CSF, kita perlu yang namanya balance scorecard nanti teman-teman sekalian. Balance scorecard itu semacam guideline ya, semacam guideline.
untuk memetakan tujuan organisasi kita supaya jelas, ya, supaya secara menyeluruh itu betul-betul bisa melingkupi beberapa aspek penting di dalam organisasi atau area penting, ya. Nah, kalau di balance scorecard nanti ada 4 area penting, ya, di dalam pengelompokan tujuan atau target dari organisasi. Nah, setelah kita bisa memetakannya ke dalam balance scorecard, nanti kita bisa menentukan critical success factor atau inisiatif juga realistis, ya, artinya sesuai dengan tujuan yang pada area-area yang penting, ya. Nah, dari CSF itu tadi kita juga perlu melekatkan KPI, ya. Information to measure performance. Jadi kita perlu KPI sehingga nanti bisa kita gunakan sebagai alasan untuk evaluasi dan kembali ke siklus awal, ya. Seperti itu terus. Tadi kan ada di dokumen strategis kan ada VMTS, ya. VMTS, kemudian kita terjemahkan ke goals-nya, kita minta bantuan balance scorecard, kemudian kita tentukan inisiatifnya seperti apa, aktivitasnya, dan jangan lupa kita tentukan juga KPI-nya. Setelah jadi kita kumpulkan, maka kita perlu informasi untuk mengevaluasi diri, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan target yang sudah terkuantifikasi di KPI. Kemudian kita lakukan SWOT analysis lagi. SWOT analysis lagi tersebut kita pakai untuk ke siklus berikutnya. Seperti itu terus muternya. Makanya ketika kita membuat visi misi, langkah awal yang perlu kita pertimbangkan kemarin kan pembuatan SWOT analisis, ya. Ini misalnya ingin ada perubahan visi misi misalnya. Yang namanya visi misi kan harus mempertimbangkan resource atau performa kita saat itu, ya. Nah, kita butuh bantuan SWOT analisis. Nah, tapi ternyata SWOT analisis itu nggak cukup. Ya, kita butuh CSF juga seharusnya. CSF pada masa atau siklus sebelumnya untuk mengukur performa kita. Sehingga visi misi yang kita buat untuk selanjutnya itu lebih realistis sesuai dengan postur atau kemampuan dari organisasi kita. Itu kalau ideal secara metodologi semacam itu, ya teman-teman sekalian. Tapi pragmatisnya ya kembali ke pemilik masing-masing organisasi, ya mereka ingin visi misi seperti apa. Tapi juga secara implisit mereka juga harus paham betul ini organisasinya mampu nggak mengejar visi misi mereka. Kenapa visi misi menjadi penting? Karena itu tadi mereka menjadi landasan untuk mengevaluasi performa di tiap akhir tahun misalnya, atau di tiap 5 tahun sekali misalnya. Itu menjadi semacam kiblat atau patokan gitu, ya. Makanya kadang visi misi itu terlihat sepele, tetapi kalau kita paham bahwa sebetulnya inti dari organisasi itu ya pencapaian visi misi tersebut. Dari sini kan kelihatannya, terutama pada sisi CSF dan KPI-nya. Itulah yang menjadi bahan evaluasi atau kisi-kisi yang akan kita ukur di tahapan evaluasi kinerja. Makanya kita ketika menyusun visi misi itu harus hati-hati, ya. Nah, kehati-hatian itu kita ekspresikan bahwa kita menyusun visi misi itu berdasarkan SWOT analisis. Seperti itu ya fungsinya. Sehingga SWOT analisis, analisis performa seperti CSF dan KPI itu penting untuk keberlanjutan bisnis selanjutnya. Untuk evaluasi diri minimal, ya, untuk self assessment. Itu praktek baik keorganisasian atau manajemen di dalam organisasi memang seperti itu, teman-teman sekalian. Baik, pertama tentang balance scorecard. Ya, balance scorecard itu adalah tadi ya, dia guideline
sehingga kita bisa mengelompokkan tujuan atau goals dari bisnis itu ke dalam area-area penting yang sudah ditentukan di dalam balance scorecard. Di sini secara formal dijelaskan alat pengukuran kinerja pada domain finansial. Jadi ada 4 area teman-teman sekalian. Tujuan yang kita kelompokkan nanti ada 4 area. Ada finance, kemudian ada kepuasan pelanggan, ada proses internal, dan ada kemampuan berinovasi atau learning and growth organisasi. Keempat domain tersebut harus seimbang. Ya, seimbang itu maksudnya ya minimal atau setidaknya ada kuantifikasi yang jelas untuk mencapai target-target yang ada di keempat domain tersebut. Kemudian setiap dominan BSC balance scorecard memiliki 3 aspek. Ya, ini untuk teknis pengelompokannya ya. Kan ketika kita memiliki visi, kita turunkan menjadi misi. Nah, paling tidak ketika kita mengelompokkan tujuan itu jelas lah. Misi yang mewakili tujuan itu atau target itu apa sih misinya. Ya, sehingga nanti pemetaannya kalau ditarik ke belakang itu runutannya jelas antara CSF atau inisiatif atau aktivitas ke sasaran ya, atau objektif, kemudian ke misi, kemudian ke visi. Ketika ditarik ke belakang itu jelas ya. Kemudian balance scorecard diimplementasikan di dalam pengukuran kinerja TI juga. Namanya IT balance scorecard. Jadi performa dari SITI itu juga nanti harus sinkron dengan performa yang ada di bisnis. Sama-sama pakai balance scorecard juga untuk menentukan aktivitas dan ukurannya atau measure-nya. IT balance scorecard itu juga memiliki 4 domain, ya, yang pada dasarnya itu mirip dengan apa yang ada di balance scorecard, business balance scorecard ya, atau BBSC biasanya. Business balance scorecard ada 4 aspek ya, finansial, kepuasan sampai inovasi. Sebetulnya juga sama di dalam IT balance scorecard, cuman istilahnya dibedakan supaya kita paham bahwa ini orientasinya hanya dari sisi IT-nya saja. Ya, misalnya ada user orientation, ini kan ada kaitannya dengan pelanggan ya atau customer ya. Customer kalau dari sisi IT itu kan usernya. Kemudian ada operational excellence, ini kan kalau di business balance scorecard kan identik dengan proses internal ya, tapi proses internal yang ada di dalam IT atau IS. Kemudian future orientation ini ada kaitannya dengan learning and growth yang ada di dalam business balance scorecard. Kemudian business contribution ini ada kaitannya dengan finance. Ya. Jadi ada kaitan langsung dengan finance. Karena apa? Kuantifikasi dari business contribution ini paling gampang kalau kita lekatkan dengan aspek keuangan yang ada di dalam organisasi atau bisnis. Nilai bisnis yang yang ditingkatkan atau ditambah dari penggunaan IS/IT itu kan paling gampang dari sisi itu ya, finance-nya ya. Dampaknya apa pemanfaatan IT atau IS ini misalnya seperti itu? Ya, ini dampaknya ada profit yang nambah, misalnya ada penghematan misalnya. Nah, itu kan lekat dengan ini ya, dengan finance. Sekali lagi ya, jadi keempat domain yang ada di IT balance scorecard itu sudut pandang atau konsepnya itu sama dengan business balance scorecard, cuma istilah-istilahnya ini dibedakan supaya kita paham bahwa yang sedang kita analisis ini adalah pada tataran IT/IS saja. Nah, cuma nanti misalnya di COBIT ya, salah satu framework, dia menawarkan IT balance scorecard itu domainnya, penamaannya sama persis dengan yang ada di business balance scorecard ya, ada finance, ada kepuasan. Cuman kalau kita telaah isi tujuan yang sudah ditentukan oleh COBIT ya sebagai guideline, itu juga maksudnya sama. Maksudnya meskipun domainnya itu
nama-nama domainnya itu sama, finance, customer, internal process, seperti yang ada di business balance scorecard, tapi ternyata detailnya itu juga mengarahnya juga menunjukkan scope-nya itu hanya di IT saja. Ya. Nah, mana nanti yang akan kita gunakan ya secara konsep dari Graham Bergen misalnya menawarkan ya seperti ini penamaannya, tetapi kan kalau Qobit kan dia kan produk komersil ya. Ya nggak apa-apa, kita menggunakan konsep dari Qobit. Kalau yang dari Graham Bergen ini kan lebih akademis ya. Kalau yang dari Qobit ini penamaannya sama dengan penamaan antara balance scorecard dan IT balance scorecard itu domain-domainnya sama persis. Nanti kita bahas itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian, yang namanya business balance scorecard itu ada 4 domain: finance, internal business process, learning and growth. Ini yang orientasinya adalah perkembangan masa depan ya. Kemudian ada customer juga. Ya, ini ekspresi itu ya, tujuan atau sasaran dari visi misi yang sudah kita tentukan di awal. Nah, Pak, selama kita menyusun visi misi itu ya biasa saja, Pak. Kita menurunkannya ya langsung ke tujuan dan sasaran. Nah, itu seharusnya tujuan dan sasaran itu merepresentasikan paling tidak 4 hal ini ya. Dari sisi finance, internal business process, ada penguatan dari sisi learning and growth, dan ada penguatan dari sisi customer. Entah nanti di customer ini didefinisikan dengan berbagai macam istilah ya, tergantung dari jenis organisasinya. Kalau jenis organisasinya organisasi yang sifatnya jual beli barang atau jasa ya customer ya pelanggan, pembeli itu tadi. Tapi misalnya kalau kampus misalnya atau jasa seperti misalnya Polsek atau Polres, kepolisian ya, atau instansi pemerintah, misalnya Dispenduk Capil, misalnya customer-nya seperti apa? Ya bukan pembeli berarti kan ya. Kita tergantung sudut pandang dari organisasi tersebut. Intinya adalah pihak-pihak yang yang dijadikan oleh organisasi atau bisnis itu sebagai target transfer barang atau jasa. Entah itu nanti di dalamnya ada transaksi keuangan atau tidak, nah itu masalah lain. Kemudian betul-betul ada barang yang didapatkan secara tangible atau hanya sekedar intangible atau jasa ya. Nah itu juga tergantung dari postur dari organisasinya. Kalau dari sisi finance saya rasa sama ya, sudut pandangnya memandang finance itu seperti apa. Kemudian internal business process itu juga sama. Kemudian learning and growth ini juga sama. Apapun bisnisnya. Dalam melihat pada domain atau perspektif tersebut ya. Nah, ini ada penjelasan lain ya dari Word and Paper. IT balance scorecard juga dari Word and Paper juga hampir sama dengan Graham Bergen ya. Jadi sama ya, user orientation ini lebih ke customer ya. Kemudian corporate contribution itu lebih ke finance. Kemudian operational excellence ini lebih ke internal ya. Kemudian future orientation ini lebih ke learning and growth ya. Sama. Misalnya gini ya, learning and growth itu lebih ke, misalnya sebagai contoh tujuannya adalah peningkatan performa SDM, sumber daya manusia. Ya, misalnya pelatihan, tapi dalam konteks bisnis ya. Pelatihan pihak keuangan atau pelatihan pihak HRD misalnya. Jenjang karier mereka supaya lebih jelas, ya. Nah, kalau dalam konteks IT balance scorecard ternyata ya sama, tetapi dalam hal ini skopnya adalah terkait IT, ya. SDM-nya SDM IT, misalnya training, IT staff, kemudian expertise, penambahan keahlian, kemudian penelitian misalnya,
tentang teknologi-teknologi masa depan. Ya intinya untuk mempersiapkan diri supaya keberlanjutan di masa mendatang itu ada persiapan gitu ya. Biasanya terkait dengan sumber daya atau resource yang dimiliki. Ini enaknya diapain supaya lebih matang misalnya. Sama, logikanya juga sama ketika kita melihat misalnya user orientation misalnya. Dan customer perspektif. Misalnya tujuannya adalah kalau dimetrikskan menjadi kuantitatif, kepuasan pelanggan misalnya. Nah, kepuasan dalam rangka apa? Misalnya pelayanan yang diberikan atau jasa yang diberikan kalau dari perspektif bisnis. Kalau dari IT, seperti apa? Ya, user satisfaction atau kepuasan pengguna, ya bukan pelanggan ya istilahnya. Pengguna ketika dia menggunakan layanan sistem informasi tertentu. Ya. Atau customer ini juga supplier itu juga bisa masuk ke sini ya. Karena customer itu dalam rangka untuk berkomunikasi dengan pihak luar juga. Ya salah satunya customer, supplier dan lain-lain. Ini juga sama ya. Tentang partnership misalnya. Kemudian internal bisnis proses ini terkait bisnis proses itu sendiri ya biasanya. Apakah butuh diimprove atau tidak efisiensinya. Efisiensi aktivitas atau proses atau pembagian personil ya di dalam sebuah organisasi. Nah, ini kaitannya kalau di dalam IT Balance Scorecard adalah operational excellence domainnya ya. Jadi prosesnya itu proses IT-nya, aturan main yang ada di dalam IT-nya. Sama juga untuk finance ya. Finance ini intinya adalah terkait keuangan, entah itu dari sisi pengendalian, entah pendapatan profit, dan lain-lainnya. Nah, di IT Balance Scorecard juga sama. Intinya adalah bagaimana sih IT ini bisa berkontribusi kepada bisnis. Kalau di sini diistilahkan value ya. Nah, value ini nanti kadang akan lebih gampang kalau dikonkretkan menjadi uang ya. Penghematan kah atau penambahan profit kah yang disebabkan oleh pemanfaatan IT. Ya. Ya, istilahnya value, tapi nanti konkretnya kadang itu langsung dikonversi ke atau KPI-nya ya, KPI-nya itu langsung dikonversi ke uang atau persentase biasa tapi tetap endingnya ke uang. Nah ini contoh balance scorecard ya ini ya, balance scorecard bisnis balance scorecard yang dicontohkan oleh Kobit. Kita lihat teman-teman sekalian dari sisi finance, Kobit ngasih guideline ya. Biasanya kalau dari sisi keuangan tujuan dari organisasi itu adalah misalnya seperti apa sih manfaat untuk stakeholder atas investasi yang dilakukan pada bisnis, portfolio, pengelolaan risiko bisnis, kesesuaian dengan hukum misalnya, transparansi keuangan. Nah, narasi dari Kobit ini kalau diimplementasikan di dalam organisasi mungkin bisa berbeda-beda ya. Tetapi pihak Kobit sendiri mengklaim bahwa pasti kalau dari sisi keuangan ya paling tidak menyenggol 5 hal inilah ya. Kalau nyenggol 5 hal ini ya kita kelompokkan saja ke domain keuangan gitu maksudnya. Kemudian kalau dari sisi pelanggan itu ada kaitannya dengan culture pelayanan, kemudian continuity, business continuity, kemudian respon ya. Lalu decision making, ya kemudian optimasi terhadap penyampaian layanan. Intinya orientasinya ke pelanggan. Sama logikanya, ya. Pihak Kobit mengklaim ya kalau nyenggol ke 5 hal ini ya kita kelompokkan saja ke pelanggan. Begitu juga untuk internal proses dan learning and growth, ya. Nah, seyogyanya atau setidaknya tujuan dari bisnis itu bisa dipetakan ke
4 domain ini di dalam balance scorecard. Ini memudahkan kita nanti untuk supaya tidak dominan di salah satu sisi saja, ya, tujuan-tujuan yang kita rumuskan. Kemudian kalau dari sisi IT balance scorecard, ya, IT balance scorecard, tujuan-tujuan terkait IT-nya ini juga sama, ya, domainnya dikasih nama yang sama oleh COVID, ya. Misalnya kalau dari sisi keuangan itu, ya, kalau nyenggol 6 hal ini, ya, ini kita masukkan saja ke keuangan atau business contribution, ya, kalau di IT balance scorecard versi Grambergen. Apa saja keselarasan strategi teknologi informasi dan strategi bisnis, kesesuaian dukungan teknologi, pengelolaan risiko, transparansi biaya, misalnya project tadi, ya. Kemudian dari si pelanggan, sama, ya, kalau nyenggol 2 hal ini kita masukkan saja ke pelanggan. Sehingga ketika kita menanalisis visi, misi, dan tujuan sasaran organisasi yang sudah established, yang sudah ada, coba kita petakan ke balance scorecard dan IT balance scorecard. Nanti akan ketahuan, ya, bisnis tersebut itu sebetulnya berat di domain yang mana sih. Nah, seharusnya kan keempat-empatnya itu imbang, ya. Kalau bisa keempat-empatnya itu 25%, 25%, 25%. Tapi kan organisasi posturnya bisa beda-beda, ya. Ada yang dominan dari sisi finance-nya, tergantung strategi mereka, ya. Ada yang nanti metriknya, kuantifikasinya berat di internal prosesnya. Jadi itu nanti juga ada kaitannya dengan strategi organisasi. Dari situ kita nanti akan paham, ya. Ini strateginya itu untuk mendapatkan, intinya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Tetapi ketika kita petakan ke balance scorecard, ternyata dia lebih dominan di sisi internal prosesnya. Nah, itu kan berarti perlu ada pemahaman ulang, ya, bahwa kalau strategi yang Anda putuskan itu adalah terkait profit yang banyak, ya, kita perbanyak tujuan atau kita banyakin bobot yang ada di domain keuangan, ya. Meskipun nanti dari sisi internal proses tetap ada hubungannya, ya, dari pelanggan, dari pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth itu tetap ada flow-nya, ya, tetap nanti, ya, saling mempengaruhi. Cuman kan harus terdeteksi, ya, bahwa semuanya itu terkoneksi, ya, terkoneksi atau flow-nya itu atau chain-nya itu tetap ending-nya ada di keuangan kalau misalnya memang targetnya adalah keuangan. Nah, ini hubungan CSF dan balance scorecard. Nah, misalnya di finance, ya, teman-teman sekalian, di finance itu kan ada objektifnya. Kita sudah tahu, ya, tujuannya seperti apa. Nah, kita perlu tahu sasarannya dan kita perlu mendefinisikan ukurannya. Nah, sasaran ini nanti yang akan menjadi bahan kita untuk menyusun CSF dan KPI-nya, measure-nya. Jadi kalau kita definisikan CSF itu adalah set of action atau inisiatif, ya, di mana mencerminkan cara dari organisasi untuk mencapai targetnya. Kemudian KPI itu hanya ukurannya, ya, hanya mencerminkan ukurannya untuk ngecek progresnya nanti seperti apa. Misalnya di sini dicontohkan objektifnya adalah to achieve di sini untuk mencapai 2 hal, ya, to reduce stock cost, biaya inventory, ya, dan menambah keuntungan produk. Nah, kalau targetnya semacam itu, kita taking action apa, ya, kita perlu melakukan apa. Lah, itulah yang dinamakan critical success factor, ya. Misalnya dengan cara mengidentifikasi inventory atau stok yang sudah kadaluarsa dengan cepat, ya. Kemudian kita bisa melakukan pengisian ulang stok yang kurang berdasarkan forecasting atau prediksi. Nah, ukurannya adalah ini ada istilahnya itu
pergantian atau siklus dari tambah kurang dari stok ya, misalnya ada write off, ada stock handling cost. Karena kalau kita menyimpan barang itu kan punya biaya juga ya, biaya perawatannya. Nah, ini akan jadi ukuran ya, jadi ukuran atau metriknya atau indikasi atau indikator lah. Nah, dari semua itu, dari CSF dan KPI itu bisa menjadi dasar kita untuk menentukan fungsi atau spesifikasi dari sistem informasi yang kita integrasikan ya teman-teman sekalian. Itu pentingnya kita tahu CSF dan KPI. Ingat, di sini yang kita definisikan adalah spesifikasi atau kemampuan dari SI-nya, bukan merek, bukan fitur. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya SI-nya bisa menganalisis stok yang cepat keluar dan cepat laku misalnya, ya. Barang yang cepat keluar atau cepat laku. Kemudian sistem informasinya bisa melakukan forecasting. Kemudian sistem informasinya bisa ngasih semacam saran tentang penambahan suatu produk misalnya. Mana yang prioritas ditambahkan. Nah, itu kan fungsi. Nah, bukan teknikalitas misalnya nanti pakai teknologi apa, terus berbasis web atau berbasis komputer atau berbasis mobile, itu bukan semacam itu, bukan spesifikasi teknis atau bahkan bukan brand atau merek dari aplikasi tertentu. Betul-betul hanya dari sisi kemampuan atau spesifikasi fungsinya saja. Entah nanti ini diekspresikan ke aplikasi-aplikasi yang tersendiri, entah ini nanti terintegrasi satu sama lain ya, yaitu nanti urusan roadmap ya, teknikalitasnya. Nah, misalnya ini contohnya ya, financial perspective. Jadi ada objektif, ada measure, ada action, ada IS need. Ada sasarannya, ada KPI-nya, kemudian ada CSF-nya, kemudian ada kebutuhan SI atau TI-nya. Sama juga misalnya di customer perspective ya. Di sini saya sampaikan ya, pada KPI ditambah dengan kolom target. Ya. Target itu maksudnya gini, kalau satuannya persentase, targetnya dalam 1 tahun ini berapa persen sih? Oh, 70%. Ini hanya untuk baseline saja ya, untuk baseline. Misalnya peningkatan profit, berapa peningkatannya untuk akhir tahun ini? 50% misalnya ya. Nah, ternyata ketika dihitung nanti di akhir tahun peningkatannya cuma 30%. Berarti kan 50% ini dijadikan sebagai baseline atau patokan saja, sebagai ukuran ya, bahwa 30% ini sebetulnya sudah mencapai atau tidak. Ternyata berdasarkan baseline ini belum mencapai ya. Kalau objektif ini kan hanya untuk secara kualitatif ya. Secara kualitatif. Kalau measure nanti harus punya baseline ya. Makanya nanti bisa ditambah kolom target atau baseline. Ada yang menamainya baseline, ada yang menamainya target. Nah, bahkan bisa ditambah kolom tahun ya ini ya, atau years atau tahun ya. Sehingga nanti bisa terlihat ya, oh untuk action ini atau target atau baseline tertentu itu tercapai di tahun 2023 misalnya. Nanti ada kolom lagi 2024, 2025. Dicentang-centang gitu ya. Sehingga nanti tahu ketika membuat roadmap IS need kita juga bisa lebih mudah. Roadmap tahun pertama ini implementasi dari sisi fungsi yang apa. Tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Sebagai contoh ya, balance scorecard dari sisi finance, kan ada enterprise goals, yaitu pengelolaan risiko bisnis. Kita cek ya. Pengelolaan ya ini pemeliharaan aset ini ya, atau stok ya.
Pemeliharaan aset, inventory atau stok. Konsepnya adalah ini perlu informasi tambahnya, stok yang terlalu banyak menyebabkan biaya penyimpanan tinggi. Tadi yang sebentar. Stok handlingnya itu juga tinggi, ya. Itu sudah konsep dari manajemen inventory ya. Stok yang terlalu sedikit itu beresiko tahun depan atau siklus berikutnya itu kita kemungkinan kehilangan penjualan, ya, karena kita tidak punya stok. Sehingga kita mungkin kan tinggal itu Pak, tinggal kulakan saja. Ya kulakan berarti kan harganya berbeda lagi. Beda kalau kita punya stok yang harganya harga tahun lalu. Ya, kan profit kita bisa jadi lebih tinggi. Tetapi resikonya kalau kita menyimpan terlalu banyak, maka biayanya juga terlalu tinggi juga. Nah makanya butuh stock management atau keseimbangan ya. Ada forecasting, ada pendeteksian, ini harus segera ditambah, harus segera dijual. Makanya tadi di contohnya itu butuh sistem informasi yang semacam itu. Balance scorecard objektifnya, misalnya contohkan satu saja untuk mengurangi biaya manajemen stok. Ukurannya apa saja? Perputaran stok yang tinggi, misalnya. Stock turn itu perputaran atau siklus stok. Perputaran persediaan. Rumusnya misalnya penjualan dalam 1 tahun itu dibagi dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir. Dibagi 2. Nah, semakin rasionya itu mendekati angka 1, maka perputaran stok tinggi. Ya. Dan harus segera ditambah stoknya supaya tidak kehilangan penjualan di tahun selanjutnya. Kemudian targetnya apa? Skor kuantitatif yang ditargetkan misal rasio stoknya turun. Rasio stok turunnya itu adalah 0,07. Actionnya ada pencatatan stok yang kadaluarsa sedini mungkin, misalnya perkiraan penambahan stok baru, forecast ya. Kemudian IS need-nya apa? Spesifikasi IS-nya memilah stok yang punya perputaran cepat dan lambat. Jadi kita bisa tahu ya. Kemudian mengaitkan sales forecasting dengan stock forecasting. Jadi antara penjualan dan informasi stok itu nyambung ya. Wah, ini stoknya perputarannya lambat, ini tolong salesnya dipercepat ya. Nah, itu yang merekomendasikan harapannya adalah dari sisi IS-nya, otomasinya ya. Kemudian forecasting untuk penambahan stok, maksudnya ada identifikasi, ada stok yang habis misalnya, harus segera di replenishment atau ditambah stoknya. Nah, itu kita berbicara di tataran IS need ya, atau spesifikasi. Sekali lagi, bukan merek, bukan fitur, ya, dan bukan spesifikasi teknis, tapi spesifikasi fungsi. Spesifikasi teknis itu misalnya, ini harus berbasis web ini harus pakai aplikasi SAP ini harus pakai Excel ini, demikian. Nah, itu nanti ya kita belum berbicara tentang roadmap dan budgeting ya. Dan memang di roadmap itu tidak perlu terlalu teknis sampai menyebut merek atau menyebut merek tertentu, itu tidak perlu. Karena nanti orientasinya bisa berubah lagi ya. Kalau kita endingnya adalah ke brand atau provider atau merek tertentu ya batal semua ini metodologi yang kita terapkan untuk merencanakan strategi SI ya. Tentang internal environment, external environment sudah batal semua, itu nggak usah dilakukan. Mending kalau kita endingnya adalah berkutat di merek atau memaksakan suatu brand tertentu supaya diimplementasikan ke dalam organisasi ya. Artinya kita didikte oleh vendor. Seharusnya kan terbalik, kita butuhnya apa, vendor yang kita dikte ya. Baik,